Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, perkenalkan nih, nama kakak Sukriyanto Jelaminda, kakak dari Universitas Tompotikalwo, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Oke adik-adik, pada wabah corona saat ini, bagaimana kegiatan belajar mengajar adik-adik? Walaupun dalam keadaan virus corona masih ada di muka bumi ini, kalian tetap fokus belajar, semangat belajarnya, biar materi yang kalian dapatkan tetap maksimal. Oke adik-adik, pada video pembelajaran kali ini, kakak akan membahas materi konsep teorema Pythagoras. Tentunya adik-adik pada bertanya-tanya, apa sih pengertian dari teorema itu? Dan siapa sih Pythagoras itu? Oke adik-adik, teorema yaitu suatu pernyataan yang harus dibuktikan kebenarannya. Sementara Pythagoras adalah seorang matematikawan yang berasal dari Yunani yang menemukan hubungan antara panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, adik-adik perlu diketahui, teorinya ini digunakan untuk membuat piramida. Hal itu tidak terlepas dari perhitungan yang akurat menggunakan konsep teorema Pythagoras. Oke ya adik-adik, gambaran umum konsep teorema Pythagoras. Perhatikan gambar berikut ini. Isi dari konsep teorema Pythagoras adalah hubungan antara panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah adik-adik, hubungannya adalah panjang sisi miring pada segitiga siku-siku sama dengan kuadrat dari panjang sisi-sisi lainnya. Tentunya dalam gambar berikut ini, adik-adik pasti tahu ya untuk sisi-sisi apa saja yang belum diketahui. Perhatikan gambar berikut ini. Sisi apa saja dia? Iya, tepat sekali. Sisi tegak dan juga sisi alasnya. Nah, adik-adik, sebelum masuk ke dalam contoh soal yang pertama, kakak mau mengingatkan kembali nih, ada 6 konsep teorema Pythagoras yang harus adik-adik ingat kembali. Oke adik-adik, kita sebutkan ya satu persatu ke-6 konsep tersebut. Yang pertama adalah segitiga siku-siku. Tentunya dalam konsep teorema Pythagoras menggunakan segitiga siku-siku. Yang kedua adalah sudut. Yang ketiga adalah, ayo dijawab. Iya, tepat sekali, adalah aljabar. Yang keempat adalah, iya, luar biasa, kuadrat. Yang kelima adalah akar. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah operasi sederhana pada operasi kuadrat dalam penjumlahan. Nah adik-adik, intinya dalam teorema Pythagoras menyatakan hubungan antara panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Perhatikan gambar berikut ini ya adik-adik. Nah, untuk sisi miringnya atau hipotenusa kita sebut dengan sisi C. Untuk sisi tegaknya adalah sisi B dan sisi alasnya adalah sisi A. Jadi, hubungan antara teorema Pythagoras adalah, ada yang tahu? Iya, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, atau A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar berikut, kita akan menamai titik sudutnya. Titik sudut A, B, dan titik sudut C. Nah, untuk sisi AB atau sisi alasnya adalah 9 cm. Dan untuk sisi tegaknya atau sisi AC adalah 12 cm. Nah, adik-adik, yang tidak diketahui pada gambar tersebut adalah, iya, tepat sekali, BC atau sisi miringnya. Nah adik-adik, untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan rumus yang sudah kakak jelaskan sebelumnya. Ingat rumusnya adalah, iya, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sekarang kita akan masukkan
sudut-sudut atau sisi-sisinya yang sudah kita ketahui. C kuadrat adalah BC kuadrat sama dengan A kuadrat atau sisi alasnya adalah, iya, tepat sekali, AB kuadrat ditambah sisi tegaknya adalah AC kuadrat. Nah, sekarang adik-adik kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui dalam soal di samping ini. Berarti BC kuadrat sama dengan A kuadrat atau sisi AB adalah 9 kuadrat ditambah sisi tegaknya atau sisi AC adalah 12 kuadrat. Nah, sekarang kita akan jumlahkan ke dalam bentuk penjumlahan. Berarti sisi miringnya adalah, iya, BC kuadrat sama dengan, ayo, 9 kuadrat berapa? Iya, 81 dan 12 kuadrat adalah 144. Sekarang kita akan jumlahkan 81 ditambah 144. Jadi, BC kuadrat sama dengan, ada yang tahu? Tepat sekali, 225. Nah, adik-adik, di dalam BC masih ada pangkat 2-nya atau kuadrat. Berarti kita akan mengakarkan yang di 225 menjadi BC sama dengan akar dari 225. Ada yang tahu bentuk akar dari 225 adalah? Tepat sekali, 15 cm. Jadi panjang BC atau sisi miringnya pada soal yang pertama adalah 15 cm. Nah, adik-adik, sekarang kakak akan menjelaskan contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, untuk gambar segitiga contoh soal yang kedua, kita akan menamai titik sudutnya. Titik sudutnya masih sama dengan contoh soal yang pertama. Ada titik sudut A, B, dan C. Nah, sekarang untuk contoh soal yang kedua, bedanya ada di sisi miring dan juga di sisi tegaknya. Nah, untuk sisi miringnya, BC adalah 13 cm. Untuk sisi tegaknya atau sisi AC adalah 12 cm. Nah, sekarang yang tidak diketahui adalah sisi, iya, bisa dilihat pada gambar contoh soal yang kedua, adalah sisi alasnya adalah AB. Nah, teman-teman, untuk penyelesaian contoh soal yang kedua, kita gunakan rumus yang sudah kakak jelaskan sebelumnya. Iya, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, sekarang kita akan masukkan sisi-sisi yang sudah diketahui. C kuadrat atau sisi miringnya adalah, iya, BC kuadrat sama dengan sisi A atau sisi alasnya adalah AB kuadrat ditambah sisi tegaknya adalah AC kuadrat. Nah, sekarang kita akan masukkan nilai yang sudah diketahui pada sisi-sisi contoh soal yang kedua. Sisi BC kuadrat 13 kuadrat sama dengan A kuadrat atau sisi AB adalah, belum diketahui. Yang berikutnya adalah sisi tegaknya 12 kuadrat. Nah, adik-adik, perlu diketahui dalam penjumlahan berikut ini kita akan memindahkan posisi nilai A kuadrat atau AB kuadrat ditambah 12 kuadrat. Kita pindahkan ke ruas kiri atau sebaliknya, sehingga A kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan, iya, 13 kuadrat. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan kuadratnya, yaitu AB kuadrat ditambah 12 kuadrat adalah 144 sama dengan 13 kuadrat adalah, ada yang tahu? Luar biasa, 169. Nah, sekarang karena kita akan mencari nilai alasnya atau sisi AB pada contoh soal yang kedua, maka kita perlu mengurangi nilai yang sama pada ruas kiri dan juga ruas kanan. Ada yang tahu berapa yang harus kita kurangi? Iya, 144. Sehingga AB kuadrat ditambah 144 dikurang 144 sama dengan, otomatis di ruas kanannya atau sebaliknya
dikurangi dengan nilai yang sama, 144. 169 dikurang 144. Nah, dalam penjumlahan di atas, karena sudah diketahui penjumlahannya, maka AB kuadrat sama dengan 169 dikurang 144. Ada yang tahu? Luar biasa. 25 cm. Nah, teman-teman, karena ada bentuk akar atau bentuk kuadrat dalam bentuk contoh soal yang kedua ini, teman-teman harus mengakarkan yang di 25. Sehingga AB sama dengan akar dari 25. Ada yang tahu? Luar biasa. Akar dari 25 adalah 5, sehingga panjang sisi alas pada contoh soal yang kedua adalah 5 cm. Jadi panjang AB adalah 5 cm. Nah, adik-adik, karena kakak sudah jelaskan dari penjelasan awal sampai pada contoh soal yang kedua, kakak akan mengingatkan kembali apa-apa saja yang kakak sudah jelaskan sebelumnya. Jadi, dalam konsep teorema Pythagoras, intinya kuadrat dari panjang sisi miring sama dengan kuadrat dari panjang sisi-sisi lainnya. Sisi-sisi apa saja dia? Perhatikan gambar berikut ini. Nah, tentunya dalam gambar berikut ini yang tidak diketahui adalah panjang sisi-sisi lainnya, sisi tegak dan juga sisi alasnya. Nah, hubungannya adalah dalam konsep teorema atau rumus yang kita gunakan adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Baiklah adik-adik, karena adik-adik sudah mendengarkan penjelasan kakak dari awal sampai pada akhir, kakak akan kasih 2 soal yang harus adik-adik kerjakan untuk menguji kemampuan konsep teorema Pythagoras. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, untuk jawabannya, adik-adik bisa mengirimkan ke dalam kolom link Gmail kakak. Bisa melalui sukrianto125@gmail.com atau bisa melalui nomor WhatsApp kakak, yaitu 08 5696 639322. Baiklah adik-adik, karena video pembelajarannya sudah selesai, kakak harap apa yang tidak dimengerti oleh adik-adik silahkan dikomentari melalui email dan juga nomor WhatsApp kakak. Ya adik-adik, tips dari kakak dalam wabah corona saat ini, tetap semangat, fokus belajar, biar cita-cita yang kita impikan bisa kita capai. Sekian ya dari kakak, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.